Yang perlu saya laporkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai bahwa kami di sini berjumlah 22 orang dengan staf atau PTT, GTT, ya, karena satu orang PNS guru, ya. Jadi itulah yang kami di sini bina sekian lama, atau yang mulai 2020, dari 2020 sudah banyak yang keluar sampai 2004 Sinjai, yaitu dengan adanya P3K dan keluarnya PNS dari 4 Sinjai. Mungkin 10 sampai 2021 sudah keluar, dan ini yang baru masuk, baru sekarang membenahi diri, atau saya mau baru membenahi segala sesuatunya. Rangka kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Min 4 Sinjai, saya bersyukur di tengah-tengah kesibukan kita semua dalam rangka mempersiapkan hari awal-awal masuk sekolah dengan kegiatan bersama oleh Ibu Kamat tadi, sebenarnya masih berimbang dengan jumlah rombel, tetapi tentu kita berharap bahwa ke depan ini bisa kita lebih maksimalkan. Saya selama ini ya semua proses yang mengajukan misalnya pindah adalah proses yang tidak bisa dihindari. Ya, ada yang memang daripada tinggal menjadi beban, lebih bagus dikasih jalan untuk bisa dipindah. Lebih bagus. Saya mau menghukum, tetapi ya, ternyata ada model hukuman yang saya coba lakukan sekarang, dan itu cukup efektif. Ya, yang bermasalah di luar kita tarik masuk di kantor, ternyata di kantor bagus. Ya, ada juga yang saya mau bawa ke sini, dia masih betah tinggal di kantor. Sehingga tentu pola-pola ini tidak semua pas untuk semua orang, tetapi baik kelembagaan kita maupun secara personal yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Saya sebenarnya merugikan orang, sehingga tetap saya berusaha hukuman yang kita beri. Tapi alhamdulillah sekarang saya lihat masih kita lakukan pembinaan. Luar ke Kanwil 2 kali juga ditolak dengan berbagai alasan. Min 4 ini, tapi informasi dari Ibu Kamat bahwa seluruh PBM masih berjalan dengan baik di tempat ini. Oleh karena itu saya sangat memohon kepada kita semua kesabaran, keikhlasan, ketulusan kita semua. Insyaallah kita cukupi yang ada, dan tentu kami akan memikirkan bagaimana bisa menambah tenaga ke sini yang bisa betul-betul membantu Ibu Kamat, membantu kita semua untuk tetap menjaga sekolah ini ya harus lebih bagus. Kita harus optimis bahwa kedepannya harus lebih baik dari hari ini. Ya, kalau masih 6 rombel, kita berpikir bagaimana ke depan tambah menjadi 7 rombel dan seterusnya. Ya, baik yang PNS maupun yang P3K insya Allah akan menjadi ASN, dan kita punya hak, kita punya tentu kewajiban yang sama dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai pelayan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih atas kerja keras kita semua selama ini menjaga madrasah ini tetap baik. Nah, ini menjadi PR kita semua, karena ini madrasah negeri yang tentu kita berharap bahwa di mana-mana madrasah negeri itu punya daya tarik tersendiri, dan biasanya sekolah umum pun akan kewalahan kalau sudah ada madrasah negeri di sekitarnya, karena itu terkait dengan kebutuhan masyarakat. Mungkin perlu kita mengagendakan banyak-banyak kegiatan yang sifatnya eksternal, mengundang pihak-pihak yang ada di luar untuk hadir di sekolah ini, atau kita yang keluar ke sarana-sarana umum untuk menyampaikan seperti apa program-program yang
ada di madrasah kita ini. Harus ditonjolkan kegiatan pembelajaran keagamaan kita. Karena kita madrasah tentu harus ditonjolkan bahwa kita lebih baik di pembelajaran keagamaan dibanding sekolah-sekolah umum, sekolah dasar yang ada di sekitar wilayah ini. Berprestasi di bidang itu, sehingga tentu masyarakat akan tertarik untuk menitipkan anak-anaknya di madrasah kita ini. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait materi pembinaan kita terkait persoalan moderasi beragama, saya kira sudah ada KMA yang mewajibkan bahwa seluruh tenaga pendidik, seluruh kita harus menjadi bagian dari program moderasi beragama ini. Kementerian Agama adalah pelopor gerakan moderasi beragama. Walaupun di luar masih banyak orang yang masih salah paham tentang moderasi beragama. Moderasi beragama dianggap sebagai paham baru, malah dianggap sebagai ajaran baru, sebagai agama baru. Ya, dianggap banyak sekali isu-isu yang kemudian terkait moderasi beragama ini yang isunya sangat miring. Ya, kita dituding bahwa moderasi beragama ini seperti ingin menyatukan seluruh agama. Itu keliru. Itu keliru. Kenapa? Mana bisa agama dipersatukan di Indonesia ini? Ya, NU Muhammadiyah saja sangat susah dipersatukan. Menentukan satu Syawal saja, itu kita tidak bisa ketemu, Ya, persoalan berapa derajat saja tidak bisa dipersatukan, sehingga kalau ada tuduhan seperti itu, maka tuduhan itu adalah tuduhan yang terlalu keji untuk Kementerian Agama. Ya, kita di Kementerian Agama sebagai gerbong dari gerakan moderasi beragama ini, dengan harapan bahwa sebenarnya begini, paham keagamaan apapun silahkan, ya, sepanjang itu tidak keluar dari komitmen bahwa kita adalah satu negara, satu kesatuan yang diikat oleh satu falsafah hidup, Pancasila sebagai dasar negara. Karena itu sudah final, Ya, kita tidak melarang siapapun silahkan berkembang dengan pendapatnya, dengan pahamnya, sepanjang paham itu tidak mengarahkan untuk kemudian itu menjadi wacana untuk memecah belah bangsa ini. Itu yang tidak boleh. Karena kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah sesuatu yang final, yang harga mati, ya, harga mati. Kenapa? Ya, wacana-wacana pasca reformasi yang kemudian mencoba menawarkan alternatif dasar negara baru adalah wacana-wacana sepihak yang sama sekali tidak sejiwa dengan semangat kemerdekaan bangsa ini. Ya, saya Islam. Kalau itu melanggar, maka sama saja dengan kita meragukan bagaimana komitmen keberagamaan para kiai, para ulama, para pendiri bangsa ini. Mereka yang telah diri bangsa ini, dan itu saya kira terlalu naif kita. Sama halnya dengan kita. Saya juga lahir di madrasah. Sejak kecil kita di awal bagaimana cara sholat. Tentu itu. Ya, tiba-tiba misalnya kita ke Tanah Suci, menyaksikan orang yang cara beribadahnya dengan kita, maka yang muncul dalam pikiran kita, wah, jangan-jangan ini bagaimana para minimal 4 imam mazhab ini mengajarkan agama ini. Apa sih kelebihan kita, apa sih kapasitas kita? Misalnya menyalahkan seorang imam besar, ya kan yang sama. Kita salat menghadap pada kiblat yang sama, ya kita bernabikan satu nabi yang sama. Ya, rukun iman kita sama-sama 6, rukun Islam kita sama-sama 5. Nah, itu masalahnya. Sehingga kemampuan kita untuk bisa menerima kehadiran orang lain, nah, itulah yang disebut dengan toleransi. Toleransi adalah modal kuat untuk bagaimana bisa membangun suasana moderasi beragama. Toleransi adalah salah satu pondasi kuat untuk membangun semangat moderasi beragama. Oleh karena ya sama di dunia pendidikan, ini yang harus dibangun. Karena kita dari awal itu sudah didoktrin untuk bagaimana bisa menerima kehadiran orang lain, tidak bersikap ekstrim.
Kenapa kita dilarang bersikap ekstrim? Maka kemudian itu akan membangun pikiran-pikiran, sikap-sikap yang radikal. Kalau sudah ekstrim, apalagi sudah masuk sikap-sikap radikal, pikiran-pikiran radikal, tidak bisa menerima pikiran orang lain, merasa benar sendiri, merasa pemilik surga sendiri, yang lain masuk neraka. Wah, ini payah. Kenapa? Inilah yang kemudian akhirnya banyak yang menjadi teroris. Kenapa menjadi teroris? Karena sudah merasa paling benar, merasa benar sendiri, orang lain salah. Nah, inilah kalau kemudian dapat lagi literatur yang memang sudah keliru, ditafsirkan keliru, ya banyak menganggap bahwa orang yang tidak sejalan dengan pikirannya itu togut, ya orang yang togut itu masuk kafir, orang yang kafir halal darahnya untuk kemudian bahkan dibunuh sekalipun. Alhamdulillah, secara umum indeks kerukunan kita di Sulawesi Selatan itu terus meningkat dengan baik, lebih bagus dari indeks kerukunan nasional. Ya, padahal dulu Sulawesi Selatan ini masuk salah satu provinsi paling radikal di Indonesia, kita pernah menempati urutan keempat. Ya,